Hai Badal dan teman-teman semua, saya Raisa Yatika dari kelas 12C dengan nomor absen 30. Di sini, saya ingin menjelaskan apa sih pencatatan transaksi untuk tracker itu. Jadi, di pencatatan transaksi untuk tracker itu, jadi yang pertama yaitu ada transaksi akuntansi aset satuan kerja dan akuntansi aset desa atau kelurahan. Yang pertama yaitu ada transaksi akuntansi aset satuan kerja. Transaksi akuntansi aset satuan kerja itu adalah bentuk pertanggungjawaban pengendalian akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan mencatat aset bagi satuan kerja. Dalam transaksi akuntansi aset satuan kerja itu dibagi dua. Yang pertama ada jurnal penambahan aset tetap dan jurnal penyusutan aset. Jurnal penambahan aset tetap itu adalah peristiwa yang sering terjadi dalam suatu pemerintahan daerah atau pemerintah desa. Contoh penambahan aset tetap itu sebagai berikut ini. Yang pertama itu di akun ada 6 akun aset tetap di debit dan utang belanja ada di kredit. Selanjutnya kita ke jurnal penyusutan aset. Jurnal penyusutan aset merupakan peristiwa terjadinya penurunan nilai yang terus-menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset. Pencatatan membuat jurnal penyusutan aset yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama ada beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan ada di kredit. Yang kedua yaitu ada beban amortisasi yaitu ada di debit dan akumulasi aset tak berwujud itu ada di kredit. Selanjutnya kita ke transaksi akuntansi aset desa atau kelurahan. Transaksi akuntansi aset desa atau kelurahan itu adalah pencatatan dalam akuntansi aset digunakan untuk transaksi yang mencerminkan hak dan kewajiban dari pemerintah desa. Berikut ini merupakan contoh pencatatan dalam akuntansinya. Yang pertama yaitu ada aset pemerintahan desa. Aset pemerintahan desa terdapat di debit dan kedua ada utang belanja modal itu ada di kredit. Pelaksanaan proses pembayaran aset tetap itu dapat dicatat dengan jurnal sebagai berikut, yaitu yang akun belanja modal ada di debit, R atau K desa ada di kredit. Yang kedua ada belanja modal ada di debit, perubahan SAL itu ada di kredit. Selanjutnya akuntansi liabilitas untuk satuan kerja. Sistem akuntansi liabilitas untuk satuan kerja itu adalah sistem akuntansi kewajiban SKPD adalah utang yang timbul dari transaksi sebelumnya, di mana cara penyelesaiannya dapat mengakibatkan aliran keluarnya sumber ekonomi pemerintah. Dalam akuntansi liabilitas untuk satuan kerja itu terdapat dua pencatatan. Yang pertama ada pencatatan beban barang dan jasa yang belum dibayarkan. Yang kedua ada pengakuan beban pegawai belum dibayar. Pencatatan beban barang dan jasa yang belum dibayarkan itu dapat dua juga. Yang pertama ada pengakuan beban jasa yang belum dibayar dan pengakuan beban barang yang belum dibayar. Pengakuan beban jasa yang belum dibayar adalah bukti memorial yang dibuat oleh pajak penantusan keuangan SKPD atau PPK SKPD pada saat terdapat jasa telah dimanfaatkan dan belum dilakukan pembayaran pada akhir periode pelaporan. Berikut merupakan contoh jurnalnya. Beban listrik, air, dan telepon ada di debit. Beban jasa ada di kredit. Yang kedua yaitu pengakuan beban barang yang belum dibayar. Pengakuan beban yang belum dibayar adalah dokumen kelengkapan surat pertanggungjawab SPT. Yang kedua ada pengakuan beban pegawai yang belum dibayar. Pengakuan beban pegawai belum dibayar adalah bukti memorial dibuat oleh PPK SKPD saat terdapat belanja pegawai di mana yang bersangkutan telah melakukan kewajibannya yang sesuai dengan ketentuan berhak mendapatkan pembayaran. Contoh jurnalnya itu beban pegawai ada di debit, utang belanja pegawai ada di kredit. Yang kedua ada akuntansi kewajiban pemerintah desa.
Akuntansi kewajiban desa itu merupakan utang yang timbul sebagai dampak adanya penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman masyarakat dan lembaga keuangan. Yang selanjutnya ada akuntansi ekuitas. Akuntansi ekuitas terdapat 3, yaitu ada ekuitas dana investasi, ekuitas dana lancar, dan terakhir ada ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana investasi adalah kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Dikurangi dengan utang dagang, utang jangka panjang. Ekuitas dana investasi terdiri atas dana yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Yang selanjutnya ada ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar ini adalah selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas dana lancar sendiri atas sisa lebih pembayaran anggaran atau SILPA. Cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk membayar utang jangka pendek. Yang terakhir ada ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya, terima kasih.